genetic modified organism, di sini saya tuliskan khusus untuk pangan karena memang GMO itu bukan hanya pangan ya, banyak yang produk-produk transgenik itu dijadikan bentuk lain selain pangan, misalnya hewan peliharaan. Jadi seperti kalau kalian pernah mendengarkan Obama dulu presiden US punya anak yang alergi terhadap bulu anjing, tetapi karena dia mau sekali memelihara anjing, maka dibuatlah transgenic pet, ya, anjing yang bulunya tidak mengakibatkan reaksi alergi. Kemudian kalau kalian lihat-lihat juga glowfish yang pecinta akuarium itu melihat binatang ya bukan binatang yang muncul secara alami ya. Jadi glowfish itu zebrafish, ikan yang sebetulnya normal dipakai di penelitian-penelitian gen fluorescence dari ubur-ubur yang bisa berpendar dalam kegelapan ke zebrafish ya. Jadi zebrafishnya akhirnya glowing juga, meskipun zebrafish yang asli sebetulnya tidak memiliki satu warna yang dimiliki oleh ubur-ubur tersebut. Nah, itulah pengembangan bioteknologi. Jadi kalau makanan itu banyak juga sebetulnya yang sudah mengalami proses bioteknologi modern. Cuman Anda kadang-kadang, bukan Anda ya, beberapa orang itu kadang-kadang masih merasa kebingungan antara produk biotek modern dengan produk bioteknologi biasa. Jadi kalau ada yang merasa bahwa biotek Anda diajarkan caranya bagaimana membuat nata de coco misalnya, atau nata de pina gitu ya dari yang lain gitu, yang menggunakan mikroorganisme. Nah, kalau itu merupakan produk bioteknologi betul. Tetapi kalau yang dimaksud sebagai GMO ini adalah kalau kita melibatkan rekayasa genetik ya, bukan hanya dengan menggunakan biotek mikroorganisme biasa, tetapi kita juga memanfaatkan molekuler teknologi hingga ke level-level gen, perubahan gen. Jadi Anda perlu keep in mind bahwa kalau saya katakan bioteknologi modern itu berarti biotek yang kalian pelajari itu termasuk dalam materi ini. Cuman tentu saja kita tidak akan bahas terlalu jauh karena Anda sudah dapatkan mata kuliah biotek itu, yang ini adalah aspek keamanan pangan yang berkaitan dengan proses bioteknologi modern tersebut. Jadi saya hanya akan membahas sedikit mengenai pendahuluan tentang bagaimana proses pembuatan GM food tersebut ya. Nah, kalau kita lihat tujuan utama sebetulnya melakukan analisis biosafety yang berkaitan dengan keamanan biologis gitu ya, adalah protecting human dan animal. Tapi sebetulnya bukan cuma animal ya, plant juga seperti itu. Cuman plant di sini masuk dan environment, jadi masuk dalam lingkungan dari kemungkinan resiko adanya efek yang tidak diharapkan. Nah, kalau kita lihat efek yang tidak diharapkan itu seperti apa, padahal ini sudah pengembangan bioteknologi, artinya kita sudah memperhatikan aspek positif-positifnya. Kenapa sih masih ada aspek negatifnya? Nah, betul ya, jadi memang perkembangan apapun itu, bahkan teknologi sekarang, teknologi 5G yang kemarin ini lagi dikait-kaitkan dengan corona gitu ya, itu 4G kah atau 5G yang dikait-kaitkan dengan corona, memang namanya teknologi pasti ada aspek pro dan kontranya. Jadi demikian pula dengan GM food ini atau GM organisme ini. Nah, kalau kita lihat definisinya, GM food merupakan produk makanan yang dibuat dari produk rekayasa genetik. Ya, jadi genetically improve. Secara genetik itu dilakukan perubahan. Dan perubahannya ini artificially inserted, jadi dimasukkan secara artifisial, dimasukkan secara buatan, bukan dilakukan secara alami seperti makhluk hidup biasa. Nah, beberapa istilah yang sering digunakan untuk GMO atau genetically modified organism. Kalau kita di sini tentang pangan, maka disebut sebagai GM food. Kalau di Indonesia kan itu pangan rekayasa genetik ya, jadi mudah-mudahan ada di antara kalian yang sudah membuka alur pembelajaran di sekolah sehingga melihat materi yang ada di situ saya cantumkan
peraturan yang berkaitan dengan pangan rekayasa genetik yang beredar di Indonesia gitu ya. Jadi memang sudah banyak sekali peraturan-peraturan, tapi yang kita aware adalah peraturan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, beberapa istilah itu yang biasa digunakan selain GMO atau GM food, itu juga genetically engineered atau transgenic food atau transgenic organism, kemudian rekombinan DNA technology organism. Ya, jadi semua ini sebetulnya mengacu pada hal yang sama, yaitu makhluk hidup yang secara genetik sudah dilakukan perubahan dengan cara melakukan penambahan ya gen tersebut dilakukan perubahan secara buatan. Jadi artificial, bukan lagi dilakukan secara alami. Nah, kalau kalian lihat itu sebetulnya berbeda ya dengan apa yang Anda mungkin dari SMA dulu sudah mengenal teori Mendel, bagaimana kita membuat kacang dengan sehingga menghasilkan bibit unggul, kacang yang tidak kisut tetapi rasanya enak, besar ya, dan diresesifkan sifat kisut dan rasa yang tidak terlalu gurih gitu. Nah, itu adalah bibit unggul dengan mekanisme yang disebut sebagai selective breeding ya, atau perkawinan selektif. Nah, kira-kira kalau silahkan tuliskan di kolom chat apa perbedaan antara selective breeding dan GM, itu silahkan saya tunggu di kolom chat Anda tuliskan sekarang, komentar Anda ya. Jadi kalau kalian lihat kedua-duanya sebetulnya dilakukan perubahan gen, tapi satu kita libatkan proses alami seperti perkawinan alami, kemudian yang satunya kita tidak melibatkan proses alami tersebut. Nah, sebetulnya kan kalau selective breeding dari dulu ya kita sudah terapkan untuk produk-produk makanan. Bahkan kalau mau analoginya supaya kalian ingat terus mengenai GM atau bioteknologi modern, saya berikan satu contoh yang seperti kehidupan sehari-hari. Kalian kalau nanti memilih pasangan atau sekarang memilih pasangan, itu biasanya kita memilih kan untuk melihat karakteristik yang kita inginkan gitu kan. Jadi kalau dulu orang bilang lihat bibit bebet bobot untuk memilih pasangan, karena itu nanti menentukan keturunan. Gitu. Jadi saya berikan satu contoh. Saya punya kulit eksotis. Jadi ini kulit yang sangat diincar oleh bule-bule gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kurang populer kalau kulit eksotis seperti ini. Kenapa? Karena banyak sekali samanya. Akhirnya saya pun berpendapat bahwa oh kalau begitu saya cari pasangan yang kulitnya agak terang deh, supaya nanti anakku kulitnya agak-agak terang. Saya mencari pasangan yang kulitnya lebih terang dari saya, lebih putih dari saya. Kemudian karena hidung saya ini lokal banget gitu ya, pesek, dengan kata lain ini agak melebar, maka saya juga menginginkan yang seperti teori-teori idealnya orang yang hidungnya agak-agak mancung gitu. Jadi pasangan saya mencari yang kulitnya lebih putih dengan hidung yang agak mancung. Cuman supaya anak saya itu tidak dianggap sebagai anak tetangga atau anaknya orang lain kalau jalan-jalan dengan saya, maka saya tetap berharap anak saya memiliki karakteristik mata saya atau mulut saya gitu kan. Nah, dengan suami yang kulitnya lebih putih, hidungnya lebih mancung, ternyata setelah memiliki keturunan 3 anak saya, itu yang memiliki kulit putih cuma 1. Hanya yang pertama, sama seperti bapaknya, tapi ketiga-tiganya memiliki hidung ibunya. Hidung lokal banget gitu. Jadi ini adalah gen yang sangat kuat, susah untuk tidak dipindahkan ke keturunan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai upaya saya untuk selective breeding tapi tidak berhasil. Maka kalau tadi ada yang katakan precise atau ketepatan, itu betul sekali. Ini adalah perbedaan utamanya selain artificially atau dimasukkan secara buatan gitu ya. Maka saya tampilkan lagi kalau begitu. Kalau selective breeding, kita modifikasi gen ini dilakukan secara alami gitu. Jadi kalau dari mungkin kalau yang pecinta hewan gitu ya pernah mendengar kalau kuda itu kuda Arab yang galurnya masih terjaga, tidak kawin silang dengan jenis kuda yang lain, itu harganya lebih mahal. Nah, betul gitu.
Jadi mereka mempertahankan, tapi ada juga yang berusaha melakukan proses perkawinan untuk mendapatkan sifat-sifat unggul, seperti teori Mendel tadi, atau seperti misalnya saya tadi, gitu kan. Jadi kita mau melakukan modifikasi, tetapi modifikasi ini dilakukan tetap dengan cara-cara alami, melalui proses perkawinan, kemudian pertumbuhan yang biasa, gitu kan. Dan hanya bisa dilakukan dengan spesies yang sama. Kalau selective breeding, saya pecinta kelinci. Saya mau kelinci yang telinganya turun, gitu ya, tapi bulunya lembut seperti kelinci berbulu karpet gitu. Jadi kelinci bulu karpet istilahnya itu kelinci Rex. Sedangkan kelinci yang turun telinganya itu bulunya agak-agak kasar, lebih halus bulunya Rex. Maka untuk mendapatkan kelinci telinganya turun, saya kawinkanlah kelinci telinga turun dengan Rex supaya bisa mendapatkan anak-anak yang bulunya halus dengan telinga yang turun. Sampai sekarang saya belum dapat yang seperti itu gitu ya. Masih belum beberapa sudah hasil perkawinannya tetap tidak menghasilkan yang saya harapkan. Nah, itu dia imprecise. Meskipun kita sudah mengawinkan kedua sifat yang kita inginkan, tapi kita belum tentu mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang kita harapkan. Karena ingat teori Mendel, sekalipun itu ada 25, 50%, dan 25%, kan tergantung dari resesif dan dominannya suatu gen. Dan kalau selective breeding takes a long time karena ini naturally involved. Kita melibatkan proses natural. Jadi kita kawinkan dia secara alami, kemudian ditunggu proses perkembangannya secara alami. Semuanya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah normal. Sedangkan kalau teknologi GM, kita memasukkan gen itu secara artificial, tidak mungkin dilakukan secara alami. Kenapa? Karena kadang-kadang spesiesnya berbeda. Ada orang yang sekarang sih ya, saya tidak tahu entah apa dalam pikirannya, ada yang ingin menikah dengan spesies yang berbeda. Kalau di berita itu ada yang menikah sama hewan peliharaannya, ada pria yang menikah sama anjingnya. Saya tidak tahu bagaimana nanti apa yang dia harapkan. Dia cuma mengharapkan teman hidup, tetapi kalau dari segi keturunan tidak mungkin karena itu dua spesies yang berbeda, gitu kan? Nah, di GM pun seperti itu. Antara human dengan bakteri tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin terjadi. Tetapi dengan teknologi GM itu bisa terjadi. Atau dengan mikroorganisme dan tumbuhan tidak akan mungkin bisa terjadi proses pemasukan insersi gen karena memang tidak tidak akan dilakukan secara alami. Nah, mungkin ada yang berpikiran, COVID memasukkan materi genetiknya ke dalam sel manusia gitu kan? Berarti itu kan dilakukan secara alami. Iya, tapi kan dia tidak menginvasi tubuh kita dan merubah dia menjadi badannya kita menjadi COVID gitu kan? Tidak begitu. Kita tetap menjadi manusia tetapi kita membawa virus COVID. Jadi ini berbeda. Kalau yang ini dia betul-betul membentuk spesies baru dari spesies yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, jadi kalau nanti Anda lihat teknologi-teknologi GM itu banyak yang memang menggunakan mikroorganisme, baik itu jamur atau bakteri atau bahkan virus gitu ya, untuk digunakan, dimasukkan ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya tidak akan mungkin. Jadi misalnya fluorescence dye atau zat pewarna yang bisa berpendar dalam kegelapan. Saya waktu mengambil master itu menggunakan fluorescence dye itu juga untuk mewarnai virus. Jadi penelitian S2 saya itu memang saya mengambil bioteknologi molekuler ya. Kita memasukkan gen pengkode fluorescence ke dalam adenovirus, tapi bukan adenovirusnya utuh, kita cuma mengambil kapsidnya yang dengan antene-antenenya. Kemudian di bagian kapsid dan antenenya ini dikasihkan zat warna yang bisa berfluorescence. Kenapa? Supaya kalau virus ini masuk ke dalam sel, membawa molekul enzim obat, gitu ya, kita bisa mengidentifikasi ini obatnya lamanya di mana. Dan pada saat dimasukkan ke dalam hewan coba, dilihat dengan live imaging mikroskop gitu ya, ternyata memang lama sekali tertahan di hati. Bagaimana kita bisa lihat ya? Karena zat warnanya itu berpendar.
Nah, zat warna ini tidak akan mungkin ada di virus. Ini kita masukkan ke dalam gen virus tersebut, kemudian dikembangbiakkan virus yang sudah memiliki gen fluorescence ini. Nah, secara alami tidak akan mungkin virus memiliki gen fluorescence dari jellyfish atau ubur-ubur gitu kan. Tapi ini bisa dilakukan dengan menginsertkan gennya ke dalam organisme adenovirus tersebut. Dan precise, kenapa? Karena gen yang kita harapkan itu kita langsung masukkan ke dalam mikroorganisme yang kita, bukan mikroorganisme ya, organisme yang kita harapkan. Jadi terserah mau mikroorganisme atau organisme yang tingkat tinggi. Dan result atau hasilnya itu lebih cepat karena teknologi GM biasanya juga dikaitkan dengan teknologi lain yang bisa mempercepat seperti teknologi kultur jaringan. Dan ini kedua-duanya kalian sudah dapatkan di mata kuliah yang lain ya. Jadi ini seperti contoh. Jadi kalau Anda lihat mustard atau yang biasa dibikin saus, sebetulnya mirip dengan sawi, tapi ini sawi liar ya yang diambil bijinya. Nah, wild mustard ini kalau dilakukan proses penekanan terhadap ruas daunnya, maka tumbuhan yang dihasilkan itu adalah kol, ya. Sedangkan kalau yang disupresi atau yang ditekan adalah pengembangan bunganya, maka tumbuhan yang menjadi wild mustard ini akan berubah menjadi brokoli. Sedangkan kalau flower-flowernya ini disterilisasi, maka inilah yang menjadi bunga kol. Nah, bunga kol kemudian dimodifikasi dengan menambahkan gen yang mengkode beta karoten atau dengan zat ungu yang berasal dari ubi jalar ungu gitu ya, sehingga dia memiliki kandungan beta karoten atau provitamin A itu sampai berkali-kali lipat. Nah, kira-kira coba tuliskan di chat. Anda tuliskan nomor berapa di antara 1, 2, 3, 4 ini yang masuk dalam kategori GM. Ini dari batang yang panjang-panjang, pernah Anda bisa bayangkan sawi campur di pangsit? Gitu ya? Mirip-mirip seperti itulah wild mustard. Jadi memang mirip dengan sawi-sawian, tapi ini sawi liar wild mustard itu. Anda bisa bayangkan kol, gitu ya? Itu berbeda, kalau dari segi berbeda itu berbeda gitu antara sawi sehingga dia menjadi kol. Padahal sebetulnya itu berasal dari sumber yang awalnya sama. Kemudian Anda lihat antara brokoli dengan sama seperti sawi juga gitu ya. Anda bandingkan dengan brokoli, ini dua tanaman yang terlihat berbeda. Tapi dengan teknologi selective breeding yang dilakukan oleh orang-orang dari zaman dulu, sama seperti kita membuat bonsai gitu kan. Jadi Anda bisa perhatikan sederhananya, bonsai yang dari tanaman beringin, ya, itu kan besar sekali itu beringin. Tapi kita bisa memperkecil bonsai ini dengan cara mensupresi pertumbuhannya. Batangnya tetap bisa besar, akarnya bisa makin melilit ke sana kemari, tetapi dia tidak sebesar beringin normal. Nah, dengan disupresi, dengan ditekan, makanya dikawati gitu kan, supaya dia berkembang ke sana ke sini, bukan ke atas terus. Dan tidak. Nah, inilah teknologi supresi yang dilakukan oleh orang-orang, bahkan sampai sekarang itu masih dilakukan dengan cara natural. Dan memang kalau Anda memilih nomor 4 sebagai GM itu adalah tepat, karena kita tidak mungkin menggabungkan antara karoten yang terdapat di wortel misalnya, ya meskipun dia sama-sama plant atau tumbuhan, tidak akan bisa diinsertkan masuk ke dalam sawi gitu. Nah, ini teknologi yang memerlukan insert gen secara artifisial. Makanya nomor 4 itu jawabannya tepat. Nah, bagaimana cara prosesnya? Itu ada 2. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknologi plasmid ya, yang biasa, atau dengan menggunakan metode mechanical seperti gene gun. Kemudian dilakukan screening. Secara sederhana, inilah yang kita menggunakan plasmid. Jadi kita biasanya ambil plasmid dari mikroorganisme. Kenapa? Karena mikroorganisme cepat sekali berkembang. Jadi kayak zaman saya waktu mengambil master, kita mempercepat proses gitu ya pertumbuhan
supaya kita mendapatkan gen-gen yang kita harapkan, gen fluorescence yang kita harapkan, itu dengan cara memasukkan ke dalam mikroorganisme yang cepat tumbuh, gitu. Jadi, kalau di sini dicontohkan dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens, tapi biasanya juga digunakan E. coli, E. coli, Escherichia coli gitu ya, karena mikroorganisme itu cepat pertumbuhannya. Jadi hanya dalam hitungan hari kita bisa mendapatkan hasil panen 100 ribu kali lipat organisme yang membawa gen yang kita harapkan. Jadi diambil plasmid DNA dari Agrobacterium, kemudian dipotong ya, sesuai dengan gen yang akan kita masukkan. Kemudian dimasukkan kembali di dalam Agrobacteriumnya, dan Agrobacteriumnya dibiarkan berkembang. Nanti Agrobacterium yang berkembang yang baru ini itu sudah mengkode gen yang berbeda, gen yang baru. Nah, gen yang baru inilah yang diinsertkan masuk ke dalam tumbuhan sehingga dihasilkan tumbuhan yang baru. Tapi kalau Jingan, kalau di Indonesia, universitas yang rutin mempatenkan itu produk-produk bioteknologi seperti Unpad, kemudian IPB gitu ya, itu mereka mungkin punya alat Jingan seperti ini. Saya pernah melihat langsung di samping universitas kami, itu Barcelona University itu bagus sekali ya, di sampingnya ada Camp Nou untuk penggemar-penggemar bola Barca, di sampingnya termasuk industri bioteknologi modern, pembuatan vaksin dan sebagainya. Jadi dekat sekali dari kawasan universitas, kita tinggal jalan-jalan, itu sudah langsung bisa melihat bagaimana prosesnya, termasuk Jingan ini ya. Kemudian kalau sudah didapatkan, maka perkembangbiakan tumbuhannya ini dilakukan dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Diketahui bahwa dengan satu helai daun itu bisa menghasilkan tumbuhan barunya. Nah, kalau di hewan, transgenik hewan ini biasanya lebih mudah. Kalau di hewan ini prosesnya lebih sederhana karena di hewan sudah punya sel telur. Jadi dimasukkan saja ke dalam sel telurnya sehingga hewan tersebut akan memiliki DNA dengan mengkode gen yang kita harapkan. Dan ini sudah diterapkan gitu ya. Jadi dulu kita masih menggunakan teknologi manual untuk mengekstraksi blood clotting agent ya dari hewan-hewan, kemudian dipakai untuk pengobatan di terapi manusia. Itu kan berarti mengambil darah dari hewan tersebut. Dengan kemajuan bioteknologi, kita tidak perlu lagi mengambil darah dari hewan tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan negatif efek ke binatangnya gitu ya. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi mengambil darah, kita bahkan bisa mengambil blood clotting agent-nya itu dari susu atau milk, air susu yang diproduksi oleh hewan tersebut. Jadi ini pengembangan-pengembangan untuk lebih memudahkan. Atau mungkin dulu kalian ingat, kalau dulu dikatakan insulin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk penderita diabetes, itu dihasilkan dari insulin babi. Sehingga banyak yang tidak mau menggunakan insulin tersebut. Bahkan sampai sekarang masih ada yang beranggapan insulin itu tidak halal gitu ya, karena itu kan dari babi. Nah, itu memang teknologi zaman dulu gitu. Kenapa? Karena insulin manusia dengan insulin babi itu kurang lebih memiliki struktur yang mirip. Dan babi merupakan hewan mamalia ya yang perkembangbiakannya relatif cepat dibandingkan mamalia yang lain. Anda bisa bayangkan anak kalau kita menggunakan sapi misalnya, satu kali sapi bereproduksi itu anaknya paling 2 gitu kan. Biasanya cuma 1. Tapi kalau babi anaknya katanya lebih banyak. Saya sendiri belum pernah melihat peternakan babi ya, tapi katanya anaknya bisa lebih banyak dan tubuhnya bisa lebih cepat membesar dibandingkan sapi. Atau kalau misalnya menggunakan mamalia lain yang mirip dengan manusia, simpanse atau monkey, itu justru lebih sedikit lagi ya yang bisa diharapkan. Makanya insulinnya itu dulu diambil dari binatang, dari babi gitu. Tapi sekarang dengan perkembangan bioteknologi, sudah digunakan E. coli atau Escherichia coli untuk menghasilkan insulin. Gitu ya. Jadi memang sudah perkembangan ini sangat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, apa alasan sehingga para peneliti-peneliti di bidang agriculture itu melakukan pengembangan untuk pangan, ya? Kenapa GM ini sampai menyentuh ke level pangan? Gitu. Padahal kalau kita perhatikan makanan itu dari zaman dulu kan sama, apa yang kita makan itu kan sama gitu. Kenapa sih? Buat apa dirubah-rubah? Buat apa dilakukan
perubahan genetik terhadap makanan. Padahal itu dari zaman dulu yang namanya tumbuhan itu bisa dimakan, yang namanya hewan itu bisa dimakan, gitu kan? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan utamanya karena restriction sources atau sumbernya menjadi lebih sedikit sementara manusia sudah semakin banyak. Anda bisa bayangkan dengan bumi yang hanya satu planet ini, tapi manusianya tidak mau mati-mati gitu kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang yang hidup sekarang itu berusaha untuk memperpanjang harapan hidup. Sementara mereka juga tetap mau memiliki keturunan gitu. Coba Anda bisa melihat orang sekarang mengupayakan bagaimana sih supaya bisa tampil lebih muda, bagaimana supaya kita bisa berumur panjang, bagaimana supaya tidak terjadi penyakit degeneratif, tidak terjadi penurunan fungsi tubuh gitu. Padahal secara natural seharusnya kalau Anda mau kalau kita mau memiliki keturunan, maka orang-orang yang sudah usia lanjut itu sudah secara natural kan harus digantikan supaya terjadi keseimbangan di bumi gitu kan. Nah, mungkin ada yang beranggapan nih, kita kan mau mengembangkan planet baru, sampai sekarang kan belum ada. Jadi memang restriction land atau tanah atau air, sumber air itu menjadi ancaman. Sementara populasi dunia semakin besar. Nah, inilah yang menjadi alasan bahwa ada high demand, ada kebutuhan yang lebih banyak karena sekarang populasi manusia sudah lebih tinggi. Jadi bagaimana caranya supaya lahan yang seadanya ini bisa menghasilkan hasil pertanian atau hasil peternakan yang jauh lebih banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sekarang sudah lebih banyak jumlah populasi. Mungkin kalau kita di Indonesia, belum kelihatan ya, enggak, jadi memang karena kita luas sekali negara kita. Jadi tidak terasa bahwa kita punya lahan itu sudah semakin menyempit. Tapi Anda bisa bayangkan seperti di Eropa sana, Eropa itu luas satu Eropa yang negaranya di sana itu 30 sampai 50 saya lupa. Itu satu luas Eropa itu sama dengan satu luas Indonesia. Di sana banyak sekali negara. Jadi Anda bisa bayangkan terbatasnya wilayah yang mereka punya gitu kan. Dan dengan wilayah yang mereka punya itu, mereka harapkan dengan terbatasnya lahan, sumber daya yang ada, mereka bisa menghasilkan produk yang banyak yang tetap memenuhi kebutuhan penduduknya yang sudah semakin banyak. Nah, mungkin kita karena negara kita kaya, negara kita luas, sampai kita tidak terlalu terpacu gitu ya. Dan ini menjadi tantangan generasi-generasi muda, kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya supaya Indonesia juga itu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Satu hal yang miris, negara kita kaya akan sumber daya alam. Sawah di Indonesia itu bisa dibuka dengan area yang sangat luas, karena memang kita punya area yang sangat luas gitu. Tapi kenapa harus tetap melakukan impor? Misalnya, impor beras. Bahkan dari Thailand, negara yang kecil dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kok kita bisa mengimpor dari Thailand? Gitu. Anda bisa membayangkan kontroversi yang muncul di situ ya. Negara yang begitu luas, yang lahannya sangat besar, kok mengimpor dari negara yang kecil lahannya, negaranya kecil sekali. Nah itu dia, Thailand sudah mengembangkan teknologi ini, dan mereka fokus di sini. Makanya produk-produk dari Thailand itu terkenal di mana-mana, gitu kan? Anda bisa dari zaman dulu saja kita mengenal produk-produk yang ada di Indonesia, misalnya durian. Tapi kalau di dunia seperti ya, mohon maaf kalau saya selalu menyebutkan waktu saya masih sekolah gitu ya. Di Eropa sana kalau kita mau cari durian itu bukan durian Indonesia yang kita dapatkan, tapi durian Thailand. Gitu. Yang kalau bentuknya itu mirip dengan durian montong yang ada di sini. Jadi mereka memang mengembangkan dan itu menjadi keunggulan mereka. Nah ini tantangan-tantangan kita ya, jangan sampai kasihan sekali kita, negara kita yang sangat kaya akan sumber daya alam, tapi segalanya justru kita tergantung dari luar. Seperti kasus yang heboh sekarang kan, negara kita mau impor garam. Padahal Indonesia kurang laut apa gitu. Kita dikelilingi sama laut.
Laut itu sumber garam. Kok kita masih mau mengimpor garam? Gitu ya. Jadi apa kekurangan kita? Ya inilah tantangan-tantangan kita sebagai generasi muda, bukan hanya bagaimana kita mengembangkan teknologi gitu ya. Jadi jangan hanya menggunakan segala sesuatu itu dengan cara teknik-teknik yang zaman dulu. Coba bagaimana kita bisa membuat dengan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih baik. Makanya kita Anda sebagai mahasiswa dan kita-kita generasi muda selalu, ayo inovasi dong, inovasi dong, inovasi dong. Jangan yang dari zaman dulu itu terus yang mau dilakukan. Kapan orang sudah berlari, kita masih berusaha santai-santai, bahkan merangkak pun masih tergopoh-gopoh gitu ya. Ya, contohnya garam itu, aduh, saya begitu mendengarkan pemerintah mau impor garam, itu sudah langsung, aduh, Indonesia gimana sih impor garam, padahal laut kita kurangnya apa. Nah, di luar negeri dengan daerah yang sangat terbatas, lahan yang sangat terbatas, mereka itu tidak, bukan hanya berpatokan pada lahan yang terbatas itu, tapi mereka juga punya tantangan lain, yaitu climate, gitu kan, cuaca yang berbeda. Kalau kita cuman hujan, panas, hujan, panas, hujan, panas. Makanya kita mengenal, ayo masa tanam. Oh, sekarang masa panen, gitu kan. Kalau musim hujan ini masa panen. Masa tanam. Mohon maaf, saya bukan petani, tapi kayaknya masa tanam kan kalau hujan kan? Betul enggak? Bukan ya? Iya, Ibu. Ya, terima kasih atas infonya. Jadi, kita masih sangat tergantung. Tapi kalau di luar negeri yang ada saljunya, ya musim winter itu sama sekali memang meskipun sudah dikembangkan teknologi GM untuk produk-produk pertanian, ada padi yang tahan terhadap kekeringan, ada padi yang tahan terhadap salinitas atau kadar garam yang tinggi. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan padi yang tahan terhadap cuaca salju yang minus 40 misalnya. Jadi memang kayak di negara-negara yang terbatas lahannya dan memiliki cuaca sangat ekstrim. Jadi bagaimana mau mengembangkan produk-produk, misalnya mau menanam padi, menanam tanaman-tanaman di cuaca seperti itu. Tapi dengan terbatasnya waktu, mereka itu mengembangkan teknologi yang lain gitu. Jadi seperti teman saya yang mengambil S3 di Jepang, itu melihat bahwa di Jepang itu memang mereka punya rumah kaca yang kecil dibandingkan sawah Indonesia, tetapi hasil panennya, wow, itu berkali-kali lipat gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi mereka tetap bisa panen meskipun cuacanya tidak seindah Indonesia gitu ya. Bahkan kalau kalian lihat di gambar ini, itu masa panen, masa tanam itu bisa dibeda-bedakan areanya. Karena memang menggunakan teknologi bioteknologi modern, kita tidak lagi tergantung pada cuaca. Beda dengan kalau masih di sini ya. Sekarang musim hujan, ayo masa tanam. Nanti kalau pas masa tanam seperti ini harga beras dan mencari beras itu agak-agak kesulitan, akhirnya impor. Nanti giliran masa panen berlebihan, tidak impor lagi di situ. Padahal sebetulnya dengan pengaturan itu bisa kita antisipasi semuanya ya. Nah, tujuan yang kedua adalah meningkatkan nutrisi untuk yang membutuhkan. Jadi kalau dulu kita ketahui makan nasi gitu ya dari beras, itu untuk mendapatkan asupan glukosa, kalori. Nah, pada negara-negara yang mereka tidak hanya kekurangan membutuhkan kalori, mereka juga memerlukan hal lain, maka beras tersebut sudah langsung diperkaya dengan gen-gen yang mengkode apa yang mereka perlukan. Seperti golden rice ini. Jadi golden rice ini sudah ditambahkan dengan beta karoten sehingga bisa menambah provitamin A untuk orang-orang di Afrika sana gitu ya, yang memang terbatas dari segi buah-buahan. Nah, jadi dengan mengkonsumsi beras, mereka bukan hanya mendapatkan glukosa, mereka juga bisa mendapatkan beta karoten. Atau bunga kol, yang sekarang yang tadi penggambarannya sudah menghasilkan beta karoten 100 kali lipat dibandingkan beta karoten dibandingkan bunga kol biasa. Atau soybean, kalau dulu ya anak-anak yang intoleransi laktosa yang tidak bisa mengkonsumsi susu sapi, jadi memang ada
orang tua, ada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI pada anaknya, dia memberikan susu sapi, tapi pada anak-anak yang intoleransi laktosa, diberikan susu sapi itu akibatnya malah mencret, ruam-ruam, dan sebagainya. Akhirnya diberikanlah susu kedelai. Nah, kalau zaman dulu susu anak-anak yang mendapatkan susu kedelai itu biasanya lebih kecil dibandingkan anak-anak yang mendapatkan susu sapi. Karena memang kandungan proteinnya itu tidak sebanding dengan kandungan protein dari susu hewani gitu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan GM, soybean atau susu dari kacang kedelai itu sudah memiliki kualitas yang setara dengan susu yang diproduksi dari hewani, sumber hewani. Tentu saja ASI jauh lebih baik ya. Kemudian corn atau jagung, ini yang sudah tidak lagi memiliki asam amino laisin dan triptofan untuk para penderita-penderita yang tidak bisa mentolerir adanya triptofan ya. Kemudian makanan-makanan yang diperkaya dengan fitokemikal. Jadi kalau kita sekarang Anda sekarang sebagai anak farmasi mengenalkan banyak senyawa-senyawa metabolit sekunder yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh kita yang diperoleh dari tumbuhan itu dalam konsentrasi yang sangat kecil. Nah, dengan teknologi GM konsentrasinya bisa ditingkatkan gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan food ini untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit kronis. Ya, jadi dulu bahkan sempat ada perdebatan bagaimana kalau kita vaksinasi dengan menggunakan makanan gitu. Jadi anak-anak itu hanya diberikan makanan itu sudah langsung terbentuk antibodinya. Nah, tapi tentu saja itu masih kontroversial. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memperpanjang masa simpan sehingga mengurangi terjadinya kerugian akibat adanya limbah yang semakin banyak atau cost yang terlalu tinggi. Contohnya adalah produk tomat flavor saver ini. Jadi Anda bisa lihat hasil penelitian yang dipublikasikan oleh pihak yang mengembangkan tomat flavor saver ini. Anda bisa lihat hingga 45 hari sekalipun tomatnya masih tetap licin, cantik, dan sebagainya. Anda kalau dibandingkan dengan tomat keriting kita gitu ya, Anda bisa bayangkan tomat keriting itu hanya dalam tempo 3 hari pun dia sudah mulai jamuran kalau tidak disimpan di kulkas. Tapi kalau dengan tomat yang ada sekarang yang bulat licin itu disimpan di luar kulkas 1 minggu pun masih tetap licin gitu kan. Apalagi kalau disimpan di kulkas. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah toleransi terhadap bakteria patogen dan virus. Jadi dulu begitu mudah ya, pepaya misalnya ini ada penyakit ringworm, jadi dia mirip dengan apa namanya, ada penyakit virus yang mengakibatkan dia berpenyakit seperti ring-ring, ring, cincin-cincin gitu, yang bisa mengakibatkan kematian pada pohon pepayanya langsung. Nah, ini dikembangkan pepaya yang toleran atau tidak lagi bisa terinfeksi oleh virus tersebut. Sebetulnya kalau kalian lihat pepaya California gitu ya, yang banyak beredar di sekarang itu di pinggir-pinggir jalan di depan BTP. Itu sebetulnya bukan pepaya California, itu dikembangkan oleh peneliti dari IPB. Kalau saya tidak salah itu IPB. Namanya bukan California, namanya adalah Kalinia. Ya, tidak lagi kita mendapatkan pepaya yang kadang-kadang rasanya hambar gitu ya. Ini pepayanya pasti dihasilkan pepaya yang rasanya manis. Kenapa di pasaran sekarang itu disebut pepaya California ya? Mungkin kalau di Indonesia kalau disebut agak-agak nama bahasa asing itu jauh lebih banyak yang mau beli. Kemudian mengurangi resiko, mereduksi terjadinya penyakit-penyakit yang mungkin menginfeksi manusia ya. Jadi kalau ada istilah jadikan makananmu sebagai obatmu, ini dengan teknologi GM sebetulnya ingin diwujudkan hal tersebut. Jadi bukan jadikan obat sebagai makananmu, tapi makananmu sebagai obat. Nah, jadi bisa di tumbuhan-tumbuhan itu sudah langsung ditingkatkan fitokimianya atau misalnya tadi yang saya katakan ya food yang sudah langsung mengandung antibodi. Jadi anak-anak seperti orang sekarang vaksin COVID tidak perlu khawatir semuanya, saya tidak mau divaksin, saya takut sama jarum gitu kan.
Jadi ini hanya perlu makan sesuatu itu sudah membentuk antibodi. Nah, ini sebetulnya bisa gitu. Tapi tentu saja seperti yang saya katakan pro dan kontra. Karena yang namanya antibodi itu kan tidak boleh juga terlalu overloaded gitu ya. Jadi kita mengenal ada beberapa penyakit akibat pembentukan antibodi yang bahkan bisa menyerang tubuhnya sendiri. Jadi ya memang perlu regulasi khusus. Cuman kalau semua vaksin, jadi ini teknologi kefarmasian sebetulnya yang sangat-sangat berperan gitu ya, akan sangat nyaman, anak-anak itu tidak perlu menangis setiap kali divaksin dengan membuat teknologi kefarmasian vaksin itu mirip dengan vaksin polio yang hanya bisa yang ditetes saja gitu. Tidak perlu disuntik. Kenapa ada yang pernah tanya ya, kenapa sih ada vaksin yang bisa ditetes, ada vaksin yang harus disuntik, kenapa tidak ditetes saja semuanya? Ya, itu berkaitan dengan stabilitas ya, berkaitan dengan bagaimana dia tempat kerjanya. Tapi sebetulnya dengan pengembangan teknologi kefarmasian harusnya kita bisa mereduksi ketidaknyamanan tersebut. Nah, ini bisa menjadi tantangan-tantangan kita sebagai farmasis. Kemudian toleran terhadap herbisida. Jadi tanaman tidak perlu lagi terlalu disemprot supaya ada tanaman pengganggu. Jadi padi-padi supaya tidak ditumbuhi oleh ilalang, itu dari tanaman padinya sendiri itu sudah bisa mencegah supaya ilalang tidak muncul gitu ya. Jadi memang toleran terhadap herbisida tidak perlu lagi ditambah disemprotkan herbicide. Nah, ini seperti yang dikembangkan oleh industri Roundup Ready ya, sudah ada jagung, kemudian soybean, alfalfa, canola, cotton, ini semuanya produk GM yang bisa toleran terhadap herbisida. Jadi petani tidak perlu mengeluarkan lagi biaya untuk membeli herbisida karena memang dari tanamannya sendiri sudah tidak akan diganggu oleh tumbuhan pengganggu lain. Kemudian toleran terhadap insektisida dan pestisida sehingga tidak perlu penggunaan insektisida. Jadi istilahnya adalah built-in insecticide. Jadi memang jagungnya itu kalau ada ulat yang mengkonsumsi daun jagung tersebut, maka ulatnya akan pecah ususnya gitu ya, jadi dia mati sendiri. Tidak akan diserang oleh ulat. Kemudian tujuan berikutnya adalah kita ingin pertumbuhan yang lebih cepat dan menghasilkan hasil panen yang lebih banyak. Jadi Anda bisa melihat di sini grafik bagaimana corn atau jagung ya, sebelum tahun 40-an itu rata-rata di Amerika sana produksi jagung itu sama kurang lebih yang warna kuning ini. Tapi dengan mulainya maraknya teknologi GM dikembangkan itu hasilnya jauh lebih banyak. Kalian bisa lihat berkali-kali lipat gitu ya. Jadi memang hasil teknologi GM ini sangat menentukan dengan jumlah lahan yang sama kurang lebih mirip ya. Padahal faktor nutrisinya sudah semakin berkurang dibandingkan zaman dulu, tetapi hasil panen itu jauh lebih banyak. Jadi penggambarannya seperti ini, Anda bisa bayangkan eggplant atau terong yang alami dengan yang menggunakan bibit GM itu jauh lebih banyak hasil yang didapatkan. Faster growth dan increase of yield ini juga pada hewan ternak ya. Jadi kalau dulu ayam itu gagah sekali bisa jalan dengan lancar karena kakinya seimbang dengan badannya. Tapi karena manusia sekarang maunya adalah dada isi, jadi ayam kodong dikasih besar dadanya, akhirnya kakinya juga jadi pengkong gitu ya, karena dia tidak seimbang lagi. Kakinya yang tadinya lurus menjadi terbuka lebar gitu. Dan umurnya menjadi lebih cepat membesar. Jadi kalau ada yang berasa bilang, kayaknya ini teknologi GM mengawang-awang lah. Ini Anda makan sehari-hari, misalnya ayam kampung, ayam potong ya. Ayam potong jauh lebih banyak sekarang jumlahnya dari ayam kampung. Ayam kampung kita mau besarkan itu sampai bertahun-tahun, sampai 1 tahun, belum terlalu ini kan, masih ya sama seperti dengan ayam potong yang dibesarkan hanya dalam tempo 1 bulan. Itu ayam potong itu teknologi GM loh. Ya. Nah, kemudian promote higher profit. Kenapa? Karena dengan hasil panen yang lebih banyak. Padahal kita tidak lagi memerlukan herbisida, tidak lagi memerlukan biaya untuk insektisida. Maka tentu saja profit yang didapatkan itu lebih tinggi. Ya, yang berikutnya adalah hanya convenience. Jadi aspek kenyamanan. Kalau dulu Arctic Apple ini memperkenalkan apel yang tidak lagi berubah menjadi coklat.
Kalau zaman dulu kita makan apel itu cepat sekali menjadi coklat, jadi perlu ditambahkan jeruk nipis supaya dia tidak terlalu berubah menjadi coklat, tidak perubahannya tidak terlalu cepat. Tapi kalau artik apel itu sudah tidak lagi terlalu cepat proses perubahannya ya menjadi kecoklatan. Atau produk-produk coffee beans yang sudah tidak mengandung kafein. Jadi orang-orang yang tidak toleran terhadap kafein di lambungnya itu sudah bisa mengkonsumsi biji kopi, bisa minum kopi juga seperti orang-orang normal yang tidak dipengaruhi lambungnya oleh kafein ya. Nah, alasan negatif kenapa sih tidak ingin orang banyak yang menentang hal tersebut adanya teknologi GM? Yang pertama adalah resiko terjadinya superweed. Apa itu superweed? Ilalang yang diharapkan yang tidak bisa dimatikan gitu ya. Jadi karena cross pollination, ini pernah diteliti oleh salah satu dosen Unhas ya, bukan farmasi sih, teman saya dari fakultas lain. Penelitiannya dia itu mengamati bagaimana lahan yang berada di area kapas ya, kapas GM yang transgenik itu dipelihara di satu lahan. Nah, kapas-kapas yang bukan GM di sekitar kebun tersebut itu dia ambil biji-biji kapasnya, kemudian diamati gennya. Ternyata kapas-kapas yang bukan GM di sekitar di sekitar lahan yang produk GM ditanam di situ, itu juga mengalami perubahan genetik gitu ya. Jadi karena memang ada cross contamination, baik dari target, baik dari akibat dari angin atau dari akibat serangga-serangga yang mendekati gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kalau teknologi GM itu harus dikontrol supaya tidak terlalu menyebar. Anda bisa bayangkan kalau padi yang atau tanaman-tanaman jagung yang sudah tidak ditumbuhi oleh insektisida, yang tidak bisa diganggu oleh insektisida, ya, akibatnya tidak ada lagi Anda bisa dapatkan kupu-kupu misalnya. Kenapa? Karena semua ulat-ulat itu mati, meletus perutnya dan mati, tidak bisa berkembang menjadi kupu-kupu. Maka siapa lagi yang bisa melakukan penyerbukan pada bunga-bunga secara alami? Gitu. Jadi ini resiko terhadap lingkungan yang dikhawatirkan kalau tidak dilakukan proses pengendalian penuh terhadap produk-produk GM ini, ya. Nah, jadi seperti ini misalnya para pecinta lingkungan, ayo kita menyelamatkan kupu-kupu monarch gitu ya, karena tingginya penggunaan bibit-bibit GM yang mematikan larva-larva ulat gitu. Kemudian mengurangi efektivitas dari pestisida, insektisida dan herbisida. Karena sama ya seperti manusia dan binatang-binatang lain ada mekanisme adaptasi, maka insektisida pun seperti itu. Kalau sering disemprot dulu ya, kita khawatirkan kalau sering disemprot maka mereka akan membentuk kekebalan tubuh. Nah, ini sekarang tidak perlu penyemprotan lagi. Dengan adanya tumbuhan yang sudah memang mematikan gitu kan, akibatnya insektisida itu membuat juga mekanisme kekebalan tubuh. Nah, menjadilah insek-insek yang memiliki kekebalan yang tidak bisa lagi disemprot dengan insektisida yang ada. Jadi jangan kaget kalau mungkin Anda temukan berita-berita ada daerah yang diserang oleh insektisida yang tidak bisa lagi dimatikan dengan insektisida biasa, bukan insektisida ya, dengan insek. Jadi serangga-serangga yang menyerang suatu daerah tertentu karena tidak bisa lagi diatasi dengan pemberian insektisida. Karena mereka sudah mengembangkan mekanisme adaptasi untuk tahan gitu ya. Kemudian economic concern, karena tentu saja teknologi GM ini masih dimonopoli oleh negara-negara maju yang bioteknologinya maju. Dan untuk membeli produk-produk GM, bibit-bibitnya itu kita harus membeli dari paten dari industri tersebut. Jadi monopolisasi negara-negara maju
semakin kaya itu sangat ditakutkan terjadi. Dan adanya potensial allergic respon, ya, kryoprotein ini yang mengakibatkan reaksi alergi pada manusia, ini sangat dikhawatirkan pada produk-produk GM. Nah, produk yang mana yang masuk dalam kategori produk GM? Kalau Anda lihat masuk dalam peraturan pemerintah itu, ya. Jadi padi yang dibuat dengan teknologi genetik modern yang yang dimasukkan tadi, ya, seperti saya ambil satu contoh yang bisa mengakibatkan insektisida itu mati sendiri. Kok insektisida mati sendiri? Larva atau ulatnya itu mati sendiri. Nah, padi tersebut inilah adalah GM atau genetic modified organism. Kemudian kalau padi ini diolah sehingga menjadi tepung beras, maka tepung beras ini juga produk GM. Ya. Kalau tepung beras ini dibuat menjadi biskuit, maka biskuit ini itu adalah produk GM juga. Kenapa? Karena semua mengandung kryoprotein yang dikhawatirkan masih tetap ada pada produk akhir. Maka seharusnya tetap ada penandaan bahwa untuk orang-orang yang mewaspadai hal tersebut, ya. Nah, sayangnya kalau Anda lihat di peraturan-peraturan, jadi itu tidak semuanya negara, termasuk di negara kita, yang menuliskan dengan lengkap yang mana masuk dalam kategori GM food, ya. Jadi kalau ada yang beranggapan ini tidak ada GM, siapa bilang ayam potong, kemudian tempe tahu itu kacang kedelainya, kalau mau yang normal, Anda dapatkan tempe tahu itu yang kacang-kacangnya kecil-kecil, yang jelek-jelek. Itulah produk kedelai lokal. Tapi kalau Anda dapatkan tempe tahu yang kacang kedelainya besar-besar, bagus, putih, bersih, itu GM semua itu. Gitu, ya. Itu di hasil teknologi GM untuk menghasilkan kacang kedelai yang lebih besar, lebih putih, lebih cantik. Nah, makanya kalau ada yang beranggapan bahwa ini jauh, kita di Indonesia masih makan yang alami-alami. Siapa bilang, ya, kita sudah banyak juga mengkonsumsi GM food. Bagaimana melakukan analisis risiko? Bagaimana analisis keamanan pangannya? Maka GM food itu sama seperti regulasi yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Jadi risk assessment, risk management, risk communication-nya itu tetap ada. Risk assessment, apa yang kita identifikasi adalah biosafety analysis. Apa efek yang bisa ditimbulkan, ya? Dan inilah yang perlu dicantumkan pada saat pemberian pengajuan registrasi di Badan POM. Apa yang mereka perlu sampaikan? Yang pertama, bagaimana melakukan analisis. Jadi produk yang akan diajukan ini, GM pangan rekayasa genetik ini, apa sih yang dilakukan perubahan di situ? Apakah dilakukan perubahan nutrisi? Bagaimana cara perubahannya? Gitu, ya. Bagaimana prosesnya? Itu semuanya harus masuk dalam dokumen untuk mengajukan registrasi. Termasuk cara analisis proximate-nya. Ya, bagaimana angka nutrisinya dianalisis? Karena Badan POM akan melakukan analisis ulang. Nah, molecular characterization-nya bagaimana? Bagaimana cara pembuatannya? Apa gen yang dimasukkan? Apa plasmid yang dipakai, gitu, ya? Bagaimana metodenya? Itu semuanya harus tercantum. Dan harus ada hasil pengujian alergen. Jadi toksikologi dan alergenicity seperti yang kalian pelajari di mata kuliah toksikologi itu juga dilakukan terhadap produk pangan GM. Ya. Jadi mendeteksinya, kita mendeteksi dulu bagaimana perubahan genetik yang terdapat pada, kalau misalnya proteinnya, asam aminonya dilihat, ya, itu berasal dari apa sih gen yang berubah di situ. Tentu saja, ya untuk melihat genetik Anda perlu melakukan identifikasi dengan menggunakan elektroforesis dan PCR. Nah, ini yang saya katakan, bahwa perlu dilakukan pengujian alergenisitas. Untuk melihat potensi alergi, itu sama dengan toksikologi pada obat, ya.
Jadi untuk melihat gen alergi, kita identifikasi terlebih dahulu apakah tumbuhan tersebut ini memiliki potensi untuk membawa kryoprotein yang bisa mengakibatkan alergi tersebut. Nah, dilakukan homologi sequencing, ya, PCR. Kalau ternyata ditemukan protein tersebut, maka tumbuhan atau tanaman atau makanan ini, kalau dia sudah dalam bentuk biskuit, memiliki risiko mengakibatkan alergi. Likely allergenic. Ya, kalau dia likely allergenic, maka tidak akan boleh diedarkan. Nah, tapi kalau pada saat pengamatan sequencing homologi ditemukan bahwa ternyata dia tidak melakukan perubahan terhadap IgA, ya, atau tidak mengakibat IgA itu, kalian sudah ambil imunologi? Imunoglobulin E itu merupakan marker pertama untuk melihat resiko alergi, ya. Jadi kalau IgA serumnya tidak mengalami peningkatan, berarti tidak terjadi resiko alergi. Kalau dia ditemukan spesifik serum screen-nya ini IgA-nya meningkat, maka pasti dianggap likely allergenic atau tidak diperbolehkan dia beredar. Tapi kalau spesifik serum IgA-nya tidak meningkat, maka dilakukan lagi pengujian terhadap pepsin resistance. Kenapa pepsin resistance? Karena kalau Anda ingat apa fungsi pepsin? Ya, jadi fungsi dari pepsin itu memecahkan, mendegradasi, merusak protein. Nah, kalau protein yang bisa mengakibatkan reaksi alergi ditambahkan pepsin, itu biasanya tidak rusak. Gitu. Jadi pepsin resistance, kalau dia ditambahkan pepsin tidak rusak, maka kemungkinan dia akan high allergenic. Tapi kalau dia tidak dia rusak dengan adanya pepsin, maka ini berarti tidak akan mengakibatkan kecil kemungkinan mengakibatkan reaksi alergenik. Ya. Jadi ini adalah skema bagaimana suatu makanan yang mengandung produk GM dianalisis risiko terhadap potensi mengakibatkan alergi atau tidak. Ya, nah kemudian uji toksikologi selain risiko alergenik itu juga dilakukan terhadap kandungan makanan tersebut, adanya kontaminasi, adanya tambahan-tambahan pada makanan tersebut seperti uji-uji yang akan Anda dapatkan nanti di Pak Aminullah kalau saya tidak salah untuk bahan tambahan ya, atau kontaminan yang lain baik fisika, kimia atau mikroorganisme yang sudah dijelaskan oleh Bu Rispa, atau adanya protein-protein yang bisa mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diharapkan seperti tadi resiko alergen. Jadi ini adalah secara sederhana bagaimana suatu protein baru yang terdapat, bukan protein baru sih, protein yang terdapat pada GM food itu dideteksi untuk diloloskan supaya bisa diedarkan, gitu kan? Jadi perlu dilakukan karakterisasi, kemudian uji toksikologi dan dilakukan quantitative safety untuk melihat reaksi toksiknya dalam pemakaian jangka panjang atau baik kronik maupun akut, ya. Nah, jadi Kak, silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian jika ada, dan Anda juga bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian jika ada di menu forum diskusi di sekolah untuk menambah poin keaktifan Anda karena mungkin tadi ya pada saat menggunakan kolom chat tidak semuanya bisa menulis, jadi masih ada kesempatan Anda untuk menulis di sekolah. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.